Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi sistem enterprise ya. Yang mana kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-8 ya. Nah, di dalam pertemuan ke-8 ini saya akan membahas mengenai bisnis modul lanjutan dari minggu yang lalu ya. Lanjutannya yaitu mengenai quality management ya. Apa sih quality management itu ya? Di dalam ISO 9000 series dan standar ya, menemukan fungsi dari quality management itu ya, dan elemen-elemen dari sistem quality management. Nah, fungsi dari quality management tersebut bisa mendukung elemen-elemen ya, elemen-elemen penting seperti sistem ya. Nah, di dalam quality management ini yang diintegrasikan dalam sistem adalah melengkapi dari fungsi ini tersebut, biasanya membutuhkan sekali ya sistem quality management bisa menembus semua proses di dalam sebuah organisasi ya. Nah, sebagai pemenuhan kebutuhan dari sistem quality management tersebut harus kita rubah ya sebagai hasil quality standar ya, berupa ISO 900 standar ya. Kemudian computer aided quality management ya, harus kita temukan kembali ya sebagai perubahan tersebut ya. Kemudian computer integrated quality management ya, itu biasanya lebih diutamakan ya dalam terisolasi sistem CAQ ya, tidak dapat membawa tugas komprehensif ya dari sistem quality management tersebut ya. Di dalam quality management tersebut adapun fungsinya yaitu sebagai quality planning ya, kemudian quality inspection ya, quality control ya. Kemudian kita lanjutkan, apa sih sales distribution ya? Sales distribution adalah lingkungan bisnis global saat ini adalah suatu hal dari perusahaan dapat menghitung perubahan secara cepat dan memberi peluang baru, sehingga tantangan yang berubah saat ini itu sudah pasti ya. Sehingga pada saat ini dunia tidak hanya cukup dengan produk yang terbaik saja ya. Perusahaan juga harus berfokus pada kompetensi inti, kemudian kedekatan kerjasama melebihi dari supply chain tersebut ya. Nah, kemudian transaksi bisnis yang berhubungan dengan penjualan ya, seperti sales queries, seperti penyelidikan ya, kemudian penawaran di dalam produk tersebut. Kemudian sales order ya, artinya di sini bagaimana sih kita mengorder ya produk yang kita bisnis tersebut ya. Kemudian outline agreement seperti kontrak ya, itu harus ada ya. Kemudian perjanjian jadwal dari bisnis kita tersebut ya. Nah, di dalam transaksi bisnis itu yang berhubungan dengan penjualan ya, outline agreement ya, seperti kontrak dan perjanjian jadwal tadi sudah kita bahas di slide pertama tadi. Kemudian delivery ya, deliverynya gimana sih proses deliverynya? Delivery shipment itu biasanya pemesanan ya. Nah, gimana proses pemesanannya harus kita pikirkan ya. Ini biasanya didistribusikan oleh seorang sales ya. Kemudian invoice. Nah, invoice ini gimana sih cara kita membayar pesanan tersebut ya, harus dipikirkan juga. Kemudian after seller dari support ya, bagaimana kita menyupport dari bisnis yang kita jual ya. Adapun fungsi ya, fungsi dari distribusi sales tersebut akan membawa beberapa proses ya, membawa beberapa proses selama proses pemesanan penjualan. Yang pertama adalah
prepare dari proses tersebut ya, kemudian berfungsi untuk kontrak ya, kontrak dari manajemen, memonitoring ya, memonitoring transaksi sales tersebut, kemudian kita mencek ya transfer, penjadwalannya, kemudian kalkulir perhitungannya seperti apa, kemudian cek kredit limitnya seperti apa, dan pemesanannya ya. Kemudian di dalam sales distribution berisi subsistem ya, inquiry handling ya, kemudian master data berupa master data, order management, warehouse management, shipping, kemudian billing, princess, sales support, transformation, kemudian forex-nya ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Di pertemuan berikutnya nanti mengenai apa itu ERP market ya, IP market nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.